Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sirlan Afatsa Firmansyah. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi dan korelasi linear. Nah, jadi pada bab ukuran dispersi yang udah pernah kita pelajari, kita itu udah mulai mempelajari hubungan antara dua variabel dengan scatter diagram gitu ya. Mungkin di kelas-kelas kalian udah belajar. Habis itu, di scatter diagram itu kita bisa melihat nih, misalkan ada umur dari pelanggan yang meningkat, terus the amount jumlah dari mobil yang dibeli juga bakalan meningkat gitu karena mungkin kekayaannya meningkat dan sebagainya. Nah, untuk di chapter ini regresi analisis kita akan mempelajari lebih jauh dan lebih dalam nih karena kita akan mempelajari juga analisis perhitungannya untuk menghitung besarnya kekuatan dari antara dua variabel tersebut gitu ya. Dan juga di analisis regresi ini kita akan uh, menghitung koefisiennya gitu ya. Misalkan tiap kenaikan variabel A sebanyak 1 unit akan meningkatkan variabel B sebanyak sekian unit gitu. Itu tuh ada ya. Jadi bukan hanya arah hubungannya aja gitu ya. Nah, selanjutnya di regression analysis ini kita juga akan belajar tentang membangun model regresi dari suatu model gitu ya, dari dua variabel gitu. Nanti tuh misalkan ada itu ya, ada koefisiennya, ada error termnya. Nah, gitu-gitu tuh nanti bakalan kalian pelajarin di regresi analisis ini. Ini ada contoh-contoh dari pengaplikasian regression analysis. Misalkan ini ya, yang poin paling terakhir, is there a relationship between the number of hours that student studied for an exam and the score earned gitu ya. Apakah sih ada hubungan antara jumlah jam belajar dari mahasiswa untuk menghadapi ujian dengan skor yang didapatkannya gitu ya. Pastinya biasanya hubungannya positif lah ya. Nah, jadi correlation analysis adalah studi yang mempelajari hubungan antara variabel gitu ya. Correlation analysis ini juga bisa didefinisikan sebagai group of technique untuk menghitung asosiasi atau hubungan antara dua variabel gitu. Jadi intinya itu untuk mempelajari hubungan antara variabel gitu. Selanjutnya, scatter diagram itu adalah grafiknya yang untuk merepresentasikan atau menggambarkan gitu hubungan antara dua variabel itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, biasanya scatter diagram ini menjadi itu ya salah satu first step atau batu loncatan kalian gitu untuk mempelajari regresi ini gitu ya. Soalnya nanti di scatter analysis ini kalian akan mempelajari uh, arah hubungan antara dua variabel tuh seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga penting juga ya, dependent variable sama independent variable. Jadi dependent variable itu adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model gitu atau variabel yang akan diprediksi atau diestimasi gitu ya. Selanjutnya untuk atau independent variable itu adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel lain gitu. Nah, kalau di sini tuh variabel yang menjelaskan dasar untuk estimasi gitu. Nah, si independent variable ini juga bisa disebut sebagai prediktor variabel. Nah, ini ada contoh soal dari regresi. The sales manager of Copier Sales of America, which has a large sales force throughout the United States and Canada, wants to determine whether there is a relationship between the number of sales calls made in a month and the number of copier sold that month. The manager select a random sample of 10 representative and determine the number of sales calls each representative made last month and the number of copier sold. Gitu ya. Jadi di soal ini itu si sales representative itu ingin menguji apakah ada hubungan antara jumlah telepon yang dilakukan oleh sales representative tersebut dengan jumlah dari mesin fotokopi yang terjual gitu ya. Nah, setelah dilakukan analisis regresi dan sebagainya,
dapat dapat didapatkan scatter diagram itu seperti ini. Nah, bisa kita lihat kan hubungannya itu kan berarti itu ya ke atas ya. Nah, ini tuh hubungan positif ya. Mungkin kalian di pengantar ilmu ekonomi mikro itu juga ada kan garis, kalau dari garis positif itu berarti menunjukkan adanya hubungan positif gitu ya. Sebaliknya jika misalkan garisnya itu berlawanan, garis miring negatif, maka itu menunjukkan adanya hubungan negatif antara dua variabel tersebut gitu ya, misalkan. Nah, di garis ini tuh dari scatter diagram ini juga kita tuh juga bisa mengetahui bahwa independent variable tuh akan ada di garis horizontal gitu ya. Untuk dependent variabelnya itu akan ada di garis vertikal gitu ya. Nah, dapat diinterpretasikannya itu seperti apa sih? Ya misalkan gini ya, jika ada kenaikan dari sales call sebanyak 1 unit atau satuan, akan meningkatkan jumlah mesin fotokopi yang terjual sebanyak sekian gitu ya. Dengan analisis regresi jika nanti kalian mau menghitung gitu ya. Nah, ini misalkan di sini ya, ada titik di antara 10 dan 30 gitu ya. Berarti ini tuh maksudnya gini. Dari jumlah sales call sebanyak 10 akan menghasilkan jumlah mesin fotokopi yang terjual itu sebanyak 30 unit gitu ya. Dan misalkan ini yang paling ujung dari jumlah sales calls sebanyak 40 telepon akan menghasilkan jumlah mesin fotokopi yang terjual sebanyak 60 unit gitu ya. Nah, di analisis regresi ini kita akan menghitung besarnya kenaikan atau penurunannya gitu, besarnya perubahan datanya gitu ya, perubahan koefisiennya gitu, dalam menghitung hubungan antara dua variabel ini gitu. Dan juga kekuatan hubungannya ya, apakah kuat atau enggak, kuat atau lemahnya gitu. Nah, ini coefficient correlation adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur besarnya atau kuatnya hubungan antara dua variabel gitu ya. Nah, untuk nilai dari coefficient correlation ini merupakan nilai interval atau rasio gitu ya. Jadi nilainya itu akan berkisar antara -1 sampai 1 gitu ya. Atau bisa juga dari -100% sampai dengan 100% gitu ya. Nah, nilai dari -1 sampai 1 itu mengindikasikan adanya hubungan yang kuat atau lemah, juga mengindikasikan adanya hubungan positif atau negatif dari uh, dua variabel gitu ya. Nah, jika semakin mendekati 0, maka mengindikasikan hubungan antara dua variabel itu makin lemah gitu ya. Nah, ini ada contoh dari perfect negative correlation atau korelasi negatif yang sempurna ya. Koefisien korelasinya itu -1 dan lainnya itu atau garisnya itu mempunyai negatif slope gitu ya. Nah, bisa kita lihat juga di sini titik-titiknya itu persis berada di garisnya gitu ya. Berarti dapat kita ketahui bahwa koefisien korelasi ini itu sempurna gitu ya, atau -1 gitu, karena titik-titiknya itu benar-benar pas berada di garis itu, garis regresinya atau fitted line-nya gitu ya, garis estimasinya gitu ya. Berarti hubungannya itu benar-benar sempurna. Nah, misalkan si titik-titiknya itu berkisar gitu ya, ada yang di sini, ada yang mencong-mencong di kanan kirinya gitu ya. Nah, itu tuh berarti hubungannya tidak sempurna gitu ya. Ya mungkin masih kuat tapi tidak sempurna gitu ya. Nah, ini juga yang perfect positive correlation. R-nya itu 1. Nah, si garisnya itu mempunyai positive slope juga. Dan titik-titiknya itu benar-benar berada pas di garis estimasinya gitu. Nah, ini yang dinamakan perfect positive correlation tuh gini. Nah, misalkan titik-titiknya itu berhamburan kemana-mana gitu ya. Nah, semakin berhamburan kemana-mana itu coefficient of correlation-nya itu bakalan makin kecil gitu ya. Soalnya besarnya hubungannya itu makin lemah gitu. Nah, nilai positif negatifnya itu untuk mengindikasikan arah hubungannya. Kalau misalkan ini coefficient of correlation-nya itu negatif, berarti hubungannya itu atau garisnya, garis estimasinya atau fitted line-nya itu negatif gitu ya. Nah, jika hubungannya positif, jika coefficient of correlation-nya positif, maka ini mengindikasikan bahwa si garis estimasinya atau fitted line-nya itu positif gitu ya. Kayak gitu.
Nah, ini ada parameter dari nilai coefficient of correlation gitu ya. Mungkin kita lihat di yang positifnya dulu ya. Jika berada di atas 0,5, maka hubungan korelasi tersebut tuh strong dan positif gitu ya. Jika hubungannya pas 1 gitu ya, berarti adanya hubungan sempurna atau perfect positive correlation gitu ya. Jika nilainya itu 0,5 pas, bisa disebut sebagai moderate positive correlation atau cukup gitu ya. Hubungan yang cukup saja gitu ya. Jika di bawah 0,5, maka hubungannya itu lemah gitu ya. Weak positive correlation gitu ya. Jika hubungannya 0, berarti tidak ada korelasi sama sekali gitu ya. Nah, sama di negatif juga gitu, cuman bedanya ini arahnya itu negatif untuk arah hubungan antara dua variabelnya gitu ya. Jika di atas 0,5 berarti, jika di bawah minus 0,5 berarti strong and negative correlation, jika pas minus 0,5 berarti moderate, jika di atas minus 0,5 berarti weak negative correlation, jika persis minus 1 berarti perfect negative correlation gitu ya. Nah, mungkin nanti di praktikum kalian belajar parameternya itu bakalan beda dikit gitu ya. Jadi misalkan gini 0 sampai 0,25 itu sangat lemah gitu ya. 0,25 sampai 0,5 lemah gitu dan sebagainya gitu ya. Nanti bakalan ada seperti itu, beda dikit. Nah, ini ada itu rumus dari correlation coefficient gitu ya. R sama dengan sigma X min X bar dikali Y min Y bar dibagi N min 1 dikali SX kali XY. SX kali SY gitu ya. Nah, selanjutnya coefficient determination adalah persentase yang menjelaskan variasi dari variabel dependent yang dapat dijelaskan dari variasi dari variabel independennya gitu ya. Atau kalau bahasa mudahnya tuh kayak gini ya. Coefficient determination adalah berapa persentase dari variabel dependent yang dapat dijelaskan dari variasi variabel independent di dalam model gitu ya. Nah, untuk nilainya itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nah, untuk di coefficient determination ini tidak memberikan informasi untuk arah hubungan dari dua variabel tersebut gitu ya. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Selamat belajar dan semangat.